Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Idqi ay hada kitabul Idqi. Utawi iki iku kitab nerangake merdekake. Kitab menjelaskan tentang memerdekakan. Wa yasihu lansa al-idku apa merdekake. Al-idku apa merdekake min kulli malikin saking saben-saben wong kang miliki. Min kulli malikin saking saben-saben wong kang miliki jaizi tasarrufi kang wenang tasarrufi. Wa fi ba'di nusahi jaizil amri kang wenang perkarane. Fi milkihi dalam miliki jaiz fi milkihi dalam miliki jaiz. Wa yakaulan tumibu apa al-idku. Wa yakaulan tumibu apa al-idku bisorihil idki kelawan sorehe idku, kelawan sorehe idku. Wal kinayati lan tumibu apa idku kelawan kinayah ma'aniyati sertane niat. Jadi sah atau boleh memerdekakan bagi orang yang memiliki yang tasarrufnya itu diperbolehkan. Wa yaqau bisyaril idki, dan memerdekakan atau idku itu bisa terjadi dengan sorehnya lafadz idku, lafadz-lafadz yang soreh, lafadz-lafadz yang jelas seperti taktuka, saya memerdekakanmu. Jadi lafadznya itu soreh atau jelas. Wal kinayati ma'aniyati, kemudian bisa terjadi idku, bisa terjadi memerdekakan dengan lafadz-lafadz yang kinayah. Kinayah itu berarti tidak jelas seperti seperti saya telah membebaskanmu, berarti kamu telah bebas dari tanggunganku. Kamu telah bebas itu berarti memerdekakan, tapi dengan tidak soreh, dengan lafadz yang bukan jelas. Kinayah itu bisa menjadi idku, bisa terjadi ketika disertai niat. Jadi niat kinayah mengucapkan saya sudah bebas menanggungmu, tapi dengan niat ingin memerdekakan, maka terjadilah idku, terjadilah memerdekakan. Wa idza ataqa ing dalam nalikane merdekake sapa malik, merdekake sapa jaiz ba'du abdin ing sebagiane kawula, ba'du abdin ing sebagiane kawula. Ataqa mongko merdeka alahi ngatasé ba'du abdin jami'uhu apa sekabehane abdin. Jadi ketika seseorang itu memerdekakan sebagiannya saja, maka semuanya hamba itu merdeka. Misalnya majikan atau orang yang memerdekakan mengatakan saya telah memerdekakan tanganmu, nanti semuanya pasti merdeka. Jadi bukan saja tangannya tapi semua tubuhnya itu merdeka. Wa idza ataqa nalikane merdekake sapa jaiz sirkan ing sekutonan lahu kedue jaiz fi abdine dalam kawula. Wa huwa hale utawi jaiz musirun iku kang sugih. Jadi ketika ada orang memerdekakan bagiannya yang dimiliki terhadap seorang hamba, jadi misalnya ada budak itu dimiliki oleh misalnya dua orang. Jadi
yang satu orang itu memerdekakan, saya memerdekakan bagianku, misalnya bagiannya itu bagian si memerdekakan itu misalnya bagian malam, berarti saya memerdekakan bagianku, berarti bagian yang malam saja. Sedangkan yang memerdekakan itu orang yang kaya, saro mongko mbrentek al idku apa merdeka ila bagi maring segarine abdin. Jadi maka ketika orang yang memerdekakan itu orang yang kaya, maka otomatis semua, berarti otomatis budak tersebut merdeka semuanya, baik bagiannya maupun bagian temannya. Wa kana la ana alaihi wajib ing atase sirkan, wajib ing atase jais musirun sirkan qimatu nasi bisarhi apa qimatu nasi bisarhi apa aji kertone bagiane kancane jais musirin. Jadi ketika ada seorang budak itu dimiliki oleh misalnya dua orang, berarti yang A, misalnya si pemilik A itu memiliki, saya memiliki bagian siang, si B memiliki bagian malam. Kemudian salah satunya berarti misalnya si A, saya memerdekakan bagianmu saja, berarti bagian siang. Dan yang memerdekakan itu orang yang kaya, maka otomatis budak tersebut merdeka semuanya, berarti bagiannya, bagian si A dan bagian B juga merdeka. Dan si A wajib membayar bagian temannya, berarti yang sebenarnya bagian malam itu milik temannya, akan tapi dimerdekakan, maka uang hasil penjualnya itu diberikan kepada temannya. Wa man utahe sapane wong iku malaka miliki sapa man wahidan ing wong siji min walidhe saking wong tuwa loro man amalude utawa anak man ataka mongko merdeka sapa ataka mongko merdeka sapa man alahi ngatasi wahid. Orang yang memiliki salah satu orang tuanya atau anaknya, maka wajib memerdekakan. Jadi Kitabul Idqi itu menerangkan tentang memerdekakan. Kenapa Kitabul Idqi diletakkan di belakang bab, karena tabarruka, karena sebagai berdoa supaya kita itu terbebas atau merdeka dari siksa neraka. Jadi Kiai Musona itu meletakkan Kitabul Idqi di belakang dengan bertujuan memohon kepada Allah, memohon kepada melalui kitabnya supaya kita itu terbebas dari api neraka. Kita dan orang-orang yang mempelajari, orang-orang yang mengajar kitab ini terbebas dari siksa neraka, terbebas dari api neraka. Faslun ai hadza faslun utawi iki kono fasal suci. Wal wala utawi waris wala. Wal wala utawi waris wala min hukukil idqi saking pira-pira hak merdekaake. Min hukukil idqi iku saking pira-pira hak merdekaake. Wa hukumu utawi hukume wala hukmu taksibi iku kaya hukume asoba inda adami dalam narekone ora ana taksib. Jadi waris wala itu mempunyai hak untuk memerdekakan. Wa hukumu ta hukume wala, wa hukumu ta hukum wala hukum taksibiku kaya hukume asoba inda adami dalam nalakone ora ana asoba. Berarti hukumnya wala itu seperti asoba. Berarti asoba itu orang yang mendapatkan warisan sisa, orang mendapatkan warisan ketika masih ada sisa dari bagian pasti. Misal asobahnya tidak ada, maka yang mendapatkan adalah wala. Wayan takilul lan dadi ngalih alwalau apa wala anil mu'tiki saking wong kang merdekaake. Ila duburi maring pira-pira lanang min asobati saking pira-pira asobahe wala. Watartibul asob.
waris wala itu berpindah dari yang memerdekakan menuju laki-laki dari asobahnya. Jatah wala itu diberikan pada laki-laki dari asobah. Wa tartibul asobati utawi urut-urute pira-pira waris asobah fil wala ing dalam wala katartibihim iku kaya urut-urute asobat fil ising dalam waris. Dalam wala itu juga ada asobah. Urut-urutannya itu seperti dalam hal warisan. Wala yajusuna ora kena adol, wala yajusulan ora wenang baiul wala ya apa adol wala, wala hibatulan ora kena ora wenang apa aweh wala. Faslun ay hadza faslun. Waman utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man li abdi maring kaulane man idza mitu rupane ucapan idza mitu ing dalam nalikane mati sapa ingsun fa anta mongko utawi sira hurun iku wong kang merdeka fa huwa mongko utawi abdun mudabarun iku aran kaula mudabar yaktiku kang bisa merdeka sapa abdun ba'da wafat ing dalam sawise matine man solusihi saking sepertelune bondo tinggalane man. Pasal menjelaskan tentang budak mudabar atau hamba mudabar itu adalah seorang hamba, seorang budak yang bisa merdeka ketika majikannya itu mati. Jadi majikan mengatakan pada budaknya itu idam itu fa anta hurun, seandainya saya mati maka kamu adalah budak yang merdeka. Jadi budak itu namanya budak mudabarun itu sakwise. Jadi mana asalnya itu dabaro, mana sakwise. Jadi budak yang bisa merdeka sakwise setelah wafatnya, setelah matinya sayyid. Wa juzulan wenang lahu kedue man ayabiahu apa yen to adol sapa man ing mudabar padha sapa man ing mudabar fi hal hayati ing dalam tingkah uripe man. Dan diperbolehkan bagi si sayyid, bagi si majikan menjual budak tersebut ketika masih hidup. Jadi politiknya si sayyid mengatakan nanti kalau saya mati kamu bisa merdeka. Tapi moro-moro tiba-tiba sayyid itu mempunyai pikiran yang lain, saya jual dulu aja. Nanti kalau mati kan tidak jadi merdeka. Jadi boleh. Jadi boleh bagi si sayyid menjualnya ketika masih hidup. Terus bagaimana dengan ucapannya itu? Wayatululan batal tadbiruhu apa olahe mudabarake man. Jadi hukumnya batal mudabarnya itu batal. Jadi sebelumnya mengatakan nanti kalau saya mati kamu bisa merdeka. Misalnya hari Sabtu mengatakan, hei budakku, seandainya saya mati kamu bisa merdeka. Kemudian hari Kamis tiba-tiba si sayyid itu menjual budaknya, maka hukum mudabarnya, hukum menjadikannya budak mudabar itu batal, sebab menjualnya sayyid kepada orang lain, menjualnya sayyid atas budaknya kepada orang lain. Wa hukmul mudabari utai hukume mudabar fi hali hayati sayyid ing dalam tingkah uripe sayyid, hukmul abdi iku hukmul abdi iku kaya hukume kawula alqini kang murni. Dan hukumnya budak mudabar ketika semasa hidupnya si majikan itu seperti hukumnya
hamba yang murni, hamba biasa. Berarti tidak ada kurang-kurangnya. Berarti bukan berarti dijadikan budak mudabar itu dikurangi, misalnya pekerjaannya dikurangi, tapi tetap, jadi pekerjaannya tetap seperti budak biasa. Jadi ada itu budak, namanya budak mudabar, budak murni, kemudian budak mubaat, budak separuh. Jadi misalnya siang itu merdeka, malam itu budak, atau malam merdeka, siang budak. Itu budak mudabar, budak mubaat, budak murni, ada yang lain. Itu istilah dulu itu ketika dulu itu ada namanya perang, ketika ada yang kalah, jadi perang antara orang kafir dengan orang Islam, kemudian yang kalah berarti hartanya semua miliknya itu dijarah atau dirampas oleh orang-orang yang menang. Kemudian ketika mendapatkan ada orang yang masih hidup itu ditawan, ada yang dijadikan budak, ada yang dijadikan istri, tapi kebanyakan dijadikan budak. Berarti budak itu adalah hasil dari peperangan yang kalah, menjadi budak. Ada yang budak, atau dulu ada namanya pasar budak. Di situ banyak sekali penjualan budak. Misal tidak punya apa-apa, kemudian dijual namanya budak. Kalau di zaman sekarang itu tidak ada. Fasun aihada fasun wal kitabatu utawi kaula mukatab mustahabatun ikutin sunnah. Ada juga yang namanya budak mukatab, budak yang menyicil atau ingin memenuhi supaya bisa merdeka dengan cara membayar berangsur-angsur kepada si majikan. Wal kitabatu utawi mukatab utawi akad cicilan mutahabatun iku den sunahake ida sa'alaha ing dalam nalikane njaluk ing kitabah al abdu sapa kawula. Misal ada budak itu ngomong karo majikane, ngomong sama sayidnya, tuan, saya ingin merdeka, bagaimana kalau saya menyicil atau membayar, mengangsur supaya saya itu bisa merdeka. Itu namanya budak mukatab atau kitabah. Wa kana ana sapa abdun makmunan iku wong kang den amanake muktasiban tur iku wong kang nyambut gawe dengan syarat budaknya tersebut budak yang aman, maksudnya budak yang sehat, yang tidak ada cacatnya, budak yang bekerja, budak yang bisa bekerja. Kalau budaknya itu budak yang lemah, tidak sah melakukan akad kitabah, akad cicilan untuk menjadi merdeka. Wala tasihulan ora sah apa kitabah illa bimalin kejaba kelawan bondo maklumin kang den weruhi. Dan akad kitabah, akad cicilan supaya merdeka itu tidak sah kecuali dengan harta yang diketahui. Misalnya budak ngomong karo saya, tuan, saya ingin merdeka, bagaimana apakah saya harus menyicil segini atau bagaimana. Kemudian si Sayyid itu mengatakan kamu bisa merdeka ketika melunasi misal 20.000. Jadi harus dengan harta yang diketahui, tidak boleh kamu
bisa merdeka dengan seperti ini, tapi tidak disebutkan jumlah nominalnya itu berapa. Jadi harus sah akad kitabah, akad cicilan jika dengan harta yang diketahui. Wa yakun lan ana apa? Wa yakun lan ana apa mal muajjal niku den sumaya aki ila ajalan maring mangsa maklumin kang den weruhi. Kemudian membayarnya itu harus diangsur sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh langsung membayar. Itu namanya bukan cicilan. Akolhu tawi luweh kidi-kidi ajalin najmani kurang cicilan. Najmani kurang cicilan. Wahya tawi kitabah. Wahya tawi kitabah min jihati sayyidi saking arah-arah sayyid lasimatun iku kang tetep. Wa min jihatil mukatabilan saking arah-arai kawula kang akad kitabah kang akad cicilan jaizatun iku kang wenang. Jadi paling sedikit itu 2 kali mengangsur. Jadi tuan, misalnya tuan saya akan membayar angsuran misal 2 kali, misal 10.000 dan 10.000. Jadi boleh. Jadi harus ditentukan bagaimana cara membayarnya, kemudian berapa nominal yang harus dibayar itu harus ditentukan. Kemudian akad kitabah, akad cicilan dari si tuan, dari si majikan itu hukumnya tetap. Maksudnya tetap itu ketika majikan sudah menyetujui, budaknya bilang, tuan saya ingin merdeka, saya ingin akad kitabah, saya ingin akad cicilan pada tuan. Kemudian si sayyidnya itu setuju, maka si sayyid itu lazimah atau tetap. Berarti tidak boleh si sayyid itu membatalkan di tengah-tengah, wis batal, tidak boleh. Dari arah si sayyid itu hukumnya lazimah, hukumnya tetap. Wa min jihatil mukatabi jaizatun, kalau dari arahnya si budak tersebut hukumnya boleh. Berarti sekarpe semaunya si budak. Falahu mongko iku menang kedue mukatab fasbuha utawi ngrusak kitabah mata saing dalam kapan-kapan karep sapa mukatab. Berarti kalau dari si budaknya itu boleh merusak atau boleh meneruskan. Tapi kalau si majikan itu tidak boleh. Wal mukatabilan iku kedua mukatab atas rufu taina saropake fima ing dalam perkara fiye kang tetep ing dalam panyekel mukatab minal male nyatane bondo. Dibagi si budak boleh menggunakan harta yang telah dimilikinya. Wajibulan wajib ala sayyidin atase sayyid ayatu apa yento nyelehake ayat atau nyelehake sapa said anhu saking mukatab min mal kitab saking bondo cicilan ing panggonan ya saino kang amrih pitulung sapa sayyid ing bi lawan mukatab ala ada inujumil kitab ing atase nekani cicilan akad kitabah. Wajib bagi sayyid untuk meletakkan memberikan harta cicilannya itu untuk sesuai yang telah dimintai oleh si budak. Apa yang telah diminta tolong oleh si budak. Walayatikul ora bisa merdeka sapa mukatab illa biada ijami ilmali kejaba kelawan nekake sekabehane bondo. Dan si budak itu tidak bisa merdeka kecuali memenuhi semua harta yang telah ditentukan. Misalnya 20.000 bisa merdeka, maka bisa merdekanya itu ketika sudah sampai 20.000. Wajib bagi si sayyid itu
menerima apa yang telah permohonan yang telah diajukan oleh si budak. Misalnya budaknya tengah-tengah, si tuan saya sudah tidak mampu, bagaimana kalau diangsur lagi segini. Jadi saya harus wajib menerima. Jadi menerangkan tentang memerdekakan. Wala yatikulan ora bisa merdeka sapa mukatab ila biadai jami'il mali kejaba lawan nekani sekabehane bondo. Jadi dalam kitab ini ada yang namanya budak. Jadi budak ada budak mukat budak murni, budak mudabar, budak mukatab, budak mubaat. Jadi budak murni tidak ada ketergantungan terhadap yang lain, berarti budak. Kemudian budak yang mudabar, mudabar itu bisa merdeka ketika si majikannya itu meninggal, si majikan si tuannya mati. Jadi bisa bebas, bisa merdeka ketika majikannya itu mati. Kemudian ada budak mukatab, budak yang mengadakan akad angsuran, akad cicilan kepada tuannya, kepada sayyidnya supaya bisa merdeka. Dan itu adalah permintaan si budak. Jadi budak datang kepada sayyidnya, pada tuannya, tuanku, saya ingin merdeka, saya ingin mengadakan akad kitabah denganmu. Kemudian si sayyid itu menyetujui, misal menyetujui. Jadi paling sedikit itu 2 kali angsuran. Tidak boleh 1 angsuran. Kalau 1 angsuran namanya bukan cicilan tapi membeli. Jadi dinamakan kitabah cicilan karena dibayar tidak langsung. Jadi misalnya 2 kali, 3 kali atau berapa kali. Kemudian budak mubaat, budak yang separuh budak, separuh merdeka. Faslun ayat faslun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.